Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran takmir Masjid An-Nur yang insyaallah senantiasa diberi istiqomah, diberi sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan para habaib, para syiban, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar hafizahullah, dan segenap para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Habib Hasan telah menyampaikan bahwa waktu sudah terlalu malam, asya sudah siap. Kata ulama, idza hadarul asya wal isya faqaddimil asya. Kalau makan malam siap, sholat isya siap, itu dulu kan makan malam, terus baru kita sholat isya, agar sholat isyanya itu khusyuk. Tapi kalau jamaah biasanya justru dibalik, sholat dulu biar makannya khusyuk. Nggak kesusu-susu makannya. Jadi Hasan sholat dulu aja. Karena kadang-kadang khusyuk dalam makan lebih penting dari sholat. Fa'ala kulli hal, di waktu yang tidak terlalu panjang ini, antum sudah mendengarkan nasihat mau'idhah yang disampaikan oleh para guru-guru kita semua, Habib Hasan bin Ismail dan yang sebelumnya para asatid sudah menyampaikan. Maka Al-Faqir hanya ingin menambah sedikit. Di antaranya, malam ini adalah malam yang mulia dan besok itu hari yang mulia. Kadang ada malam yang mulia, kadang ada hari yang mulia. Seperti Lailatul Qadar itu malam yang mulia, mulai maghrib sampai subuh di situ mulia. Tapi kalau Asyura itu mulai subuh besok sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari, karenanya dinamakan Yaumu Asyura. Yaum itu mulai pagi subuh sampai maghrib. Ada malam nisfu Sya'ban, mulai mulianya malam itu mulai maghrib sampai subuh. Akan tetapi Asyura ini bukan Laila Asyura tapi Yaum Asyura, karena kemuliaannya ada di waktu ketika subuh sampai nanti ghurubus syams. Dan di situ ulama menganjurkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu diantaranya 10 yang ditulis dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang kalian atau antum baca barusan. Doa yang diajarkan para salafus saleh. Ada 10 kemuliaan, tapi kata beliau tidak ada di antara 10 ini yang mempunyai sandaran yang kuat seperti 2. Yang pertama puasa, sebagaimana Nabi SAW ketika melihat orang-orang Yahudi puasa, maka Rasul mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak puasa daripada kalian. Maka itu Nabi mengajarkan puasa 10 Asyura dan pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Semoga insya Allah kita besok bisa puasa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, kalau aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan puasa tanggal 9, maka disebut Tasu'a hari ini. Tapi yang paling kuat, pahalanya paling besar
adalah yang 10. Ditambah 11 pun juga boleh, 9, 10 dan 11. Maka amalan yang paling sahih di hari Asyura adalah puasa. Itu paling sahih. Yang kedua yang sahih adalah tausi'ul iyal. Tausi'ul iyal itu membahagiakan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beliau Habib Hasan. Sebagaimana Rasul mengatakan, man wassa'a ala iyalih yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'ira sanatih. Barang siapa yang membahagiakan, memberi kelapangan anak istrinya di hari Asyura, niscaya Allah akan memberi kelapangan rizki untuknya selama setahun. Ibnu Uyainah dan sahabat Jabir mengatakan, laqad jarrabnahu wa wajadnahu. Kami nyoba dan kami dapatkan betul-betul apa yang dikatakan Rasulullah. Dan Ibnu Uyainah mengatakan, jarrabnahu arba'in au khamsuna sanah. 40-50 tahun tiap tahun saya coba. Subhanallah, betul. Orang kalau membahagiakan anak istrinya di hari Asyura, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya 1 tahun penuh. Maka tadi sunnah-sunnahnya seperti itu. Al-Fakir, alhamdulillah kalau sudah hari Asyura itu biasanya saya sama istri itu hari Asyura mesti setiap tahun beli rumah, beli hotel. Iya, karena kalau Asyura saya ajak main monopoli. Jadi kadang beli PDAM, PLN, kan semuanya gampang belinya. Ya. Jadi kalau mau balas tapi tetap beli kan main monopoli tadi itu minimal. Bahagiakan dengan apa yang kita mampu. Jangan juga kita takalluf, hutang, akhirnya ya tidak justru membahagiakan kita, malah justru memberatkan kita. Yang kita mampu. Kayak tadi Habib Hasan bilang kalau biasanya belanja sehari 100 ditambah 150, 200 biniyat tausi'ul iyal, insya Allah ini akan menjadi sebab diluaskan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini amalan 2 ini aja yang sahih. Yang lainnya fadhailul amal, mau apapun kita berbuat baik itu boleh, apalagi hari mulia. Makanya disebutkan mandi, khisalul fitrah, mandi itu memang baik. Iktihal sunnah, orang pakai celak sunnah. Ayadatul marid, orang yang sakit didatengin. Orang yang sakit itu hadirin kalau mendatangi ada adabnya, diantaranya sebentar, nggak usah lama-lama. Kedua, nggak usah membawa buah-buahan, nggak usah membawa makan nasi. Orang sakit itu makan nggak enak, kasih mentahannya lebih enak. Itu lebih tepat, beli resep buat obat lebih tepat. Hidup tidak pernah dikasih buah, sehat tidak pernah dikasih buah, tidak pernah dikasih makan, sakit baru dikasih. Ada istihza, sudah tahu tidak enak baru dikasih. Ya, makanya kasih mentahannya kalau kita mau jenguk orang sakit, dia lebih tahu kebutuhannya daripada kita. Kemudian sunnahnya lagi, silaturahim ke orang alim, orang soleh, habaib, kiai, datengin. Kalau di Keraksan ada Habib Hasan, ke pondok beliau. Cuman kalau mau barokah, kalau datang jangan kosongan. Minimal beras, gula. Kalau enggak kesian, ulama itu kesian. Kalau cuma didatengin tok enggak dibawa ya apa-apa. Kalau Asyura pada pergi semua nanti mereka. Ya. Itu hal sunnah yang dilakukan kapan aja. Tapi itu termasuk amal soleh, mau dilakukan di Asyura pun tidak, tapi yang jelas di hari Asyura, hari yang mulia, maka kita perbaiki amal soleh, dan disitulah hari yang diijabahi doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu seperti Arafah, Yaumu Arafah, subuh sampai ghurub. Begitu juga Asyura ini. Maka kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Asyura. Asyura ini lebarannya orang mukmin, lebaran. Karena tadi udah ceritain, nggak sedikit para nabi dan rasul mereka dapat kelapangan dari Allah, jalan keluar dari Allah di hari tersebut. Kalau ada yang bilang, tapi bukankah di situ ada meninggalnya juga Sayyidina Husain? Meninggalnya Sayyidina Husain tidak jadiin lebaran itu jadi
Saat duka tidak, tetap kita sedih. Tapi ini hari dari sebelum Rasulullah diutus oleh Allah, itu memang sudah mulia karena Allah senantiasa memberi kemenangan. Dari najahnya Nabi Nuh, selamatnya Nabi Nuh, keluarnya Nabi Yunus dari Hud, kemudian Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa yang paling banyak. Itu semua di hari Asyura. Tapi di hari Asyura ini juga ada kesedihan. Makanya kata guru saya mengatakan, la kelihal, barang siapa di hari Asyura bahagia atas selamatnya Musa, atas selamatnya Ibrahim, atas selamatnya Yunus dan Hud dan lain-lainnya, maka huwa fi shawab, dia benar. Tapi kalau dia sedih atas meninggalnya Husain juga benar. Yang enggak benar kalau hari Asyura bahagia dengan meninggalnya Sayyidina Husain, susah sedih dengan selamatnya Nabi Musa. Ini yang enggak benar. Tapi kata Habib Umar, hari apa yang di situ enggak ada wali meninggal? Saya mau tanya, 356, di Zambal aja wali 10.000. Kalau dibagi setiap hari ada yang meninggal. Dari 1400 tahun lalu sampai sekarang ada sahabat, ada tabiin. Itu kalau dibagi dalam waktu 300 hari tiap hari tidak boleh bahagia. Haram ente bahagia. Kalau ente bahagia di situ, wali Allah itu meninggal hari ini. Haram ente. Apa mau seperti itu kita? Hatta lebaran, ada wali meninggal pas Idul Adha, Idul Fitri. Ente jangan bahagia. Kenapa? Hari itu ada meninggalnya fulan. Tidak bisa hadirin. Kata Habib Umar, idzan kullu yaum huzun. Kalau kayak gitu ya tiap hari kita sedih. Maka itu tampakkan kebahagiaan dengan selamatnya mereka dan memuliakannya Nabi Muhammad hari Asyura. Tapi jangan sampai bahagia dengan meninggalnya Sayyidina Husain yang ketika itu dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Maka dari itu kalau kita tahu hari Asyura hari mulia, maka disebut oleh ulama inilah yang disebut dengan ayyamun awqatun mustajabah. Karena Allah itu punya 3. Awqat mustajabah, amakin mustajabah, sama ahwal mustajabah. Ada saat-saat yang diijabahi doa. Inna li rabbikum min ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradulaha. Kata Rasulullah, Allah punya hari-hari, saat-saat yang di situ Allah turunkan berkah. Allah turunkan kucuran rahmatnya. Maka hadanglah. Kalau saat ini kita nggak usah datengin, datang sendiri tinggal kita menghadang. Ada amakin mustajabah, masjid. Kita kalau dari rumah, kalau nggak ke masjid nggak dapat tempat mustajabah. Kubur sholihin, dan tempat paling mujabah adalah multazam. Yang kita tahu antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Kemudian yang terakhir ahwal mustajabah. Ahwal mustajabah itu keadaan. Keadaan orang yang lagi dizalimi, keadaan orang yang lagi dekat sama Allah. Ini semua adalah keadaan-keadaan yang mustajabah. Maka besok ini adalah kita memasuki waktu yang sangat mustajab. Kita berdoa menghadang rahmat Allah dengan amal-amal soleh dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bentuk mengagungkannya kita hari mulia yaitu hari Asyura. Di antaranya yang sangat-sangat terkenal di hari Asyura ini adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan untuk lewat laut. Lewat laut nggak mungkin, nggak ada jembatan Suramadu ini. Gimana mau ngelewati laut ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh ngelemparkan. Tongkat itu, mukjizatnya itu memang tongkat. Kalau tongkat tadi itu dilempar, nanti akan terbuka. Subhanallah, betul dibuka. Dan akhirnya beliau lewat, pas Fir'aun dan bala tentaranya lewat, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mati semua di situ. Hebat ini. Mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat. Yang menarik itu, saya baca kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani. Di situ ditulis tambih tentang tongkatnya Nabi Musa. Karena waktu itu saya kepingin nyari di mana kira-kira. Masya Allah ini tongkat ini hadirin. Saya baca di kitab Inna aso Musa tuluha asyro dhira. Asyro adhru itu 10 dhira tongkatnya. Kalau sekarang 5 meter.
Kira-kira kalau tongkat 5 meter itu orangnya berapa meter? Bisa minimal sama. Kalau enggak sama, 5 meter orangnya 1,5 meter kayak kita orang ini. Bukan tongkat, kayak golek layangan kita orang. Ya. Enggak mungkin, berarti Nabi Musa itu tinggi. Sak listrik, hampir sak tiang listrik, bayangkan. Bisa jadi sama, bisa jadi tongkat biasanya segini, bisa lebih tinggi berarti Nabi Musa. Kemudian disebutkan wa ismuha Zaidah. Nama tongkatnya ini Zaidah. Walahu syu'batan tattakidan fil mudlimah. Lah tongkatnya ini ujungnya ini punya 2 batang. Dan bisa nyala kalau malam. Ya salam, kalau enggak malam enggak nyala. Tapi kalau malam tongkatnya ini nyala. Wa maktubun fiha. Dan tongkatnya ini ada tulisannya. Tulisannya apa? Yang pertama. Kullu sultanin lam ya'dil fi sultanihi fi sultanatihi fahuwa wa fir'aun sawa. Setiap pejabat kalau enggak adil dalam jabatannya, dia sama Fir'aun 11-12. Sama. Kurang lebih sama Fir'aun. Ya. Karena keadilan pemimpin itu adalah amalan yang paling solehah. Kalau sudah enggak ada keadilannya, sudah kayak Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini membahayakan para pemimpin. Jangan sampai ketika memimpin nggak adil, zalim. Ini Fir'aun hadza zaman. Dia sama Fir'aun sama katanya. Ini kan nggak ada pejabat yang hadir, jadi nggak usah panjang-panjang. Kalau pejabat hadir saya panjangkan. Yang kedua, wa kullu alimin lam ya'mal bi ilmihi fahuwa wa iblisun sawa. Wah ini banyak, enggak apa-apa ini. Orang alim nggak ngamalkan ilmunya, dia sama iblis 11-12. Jangan bangga jadi orang alim. Kalau nggak ngamalin ilmunya, dia sama iblis ini sama. Karena iblis itu ya alim. Tapi karena sombong, karena iri, akhirnya apa yang terjadi? Na'udzubillah, nggak ada nilainya. Penyakitnya ulama yang disebut oleh Rasulullah sittatun yadkhuluna naro bisita al-alim. Masuk nerakanya dengan apa? Bil hasad. Penyakitnya ulama, habaib, kiai, ustadz, semua ini penyakitnya yang paling rentan hasad, iri. Itu sudah, ini Nabi yang ngomong bukan saya. Ya, jadi nggak bisa lihat ulama lain, pasti dalam hatinya bergejolak iri dengki. Kalau itu hilang, wali Allah sudah. Makanya Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar itu menceritakan dulu di Mesir ada satu daerah namanya Tontok. Di Tontok itu ada satu orang alim namanya Wajhul Qamar. Disebut Wajhul Qamar karena wajahnya ini kayak bulan. Ganteng, bersinar, muridnya banyak, jamaahnya ribuan. Kemudian datang orang alim yang satunya namanya Ahmad. Ahmad ini dari Maroko aslinya. Bukan dari Mesir, ini di Mesir ceritanya. Dia berkelana, kemudian belajar di ulama di Qahirah, di Mesir, hingga akhirnya ke Tontok. Sampai di Tontok dia dakwah juga. Gara-gara Syekh Ahmad bikin majelis, akhirnya majelis ini pindah sebagian. Kalau sekarang pondok lah, gara-gara bikin pondok, muridnya sebagian pindah. Keluar penyakitnya hasad ulama ini. Wajhul Qamar memfitnah, menghina, dibilang ini Syekh Ahmad ini sanad ilmunya enggak jelas. Enggak tahu lagi apa aja, nasabnya palsu. Wis pokoknya apa aja sudah dikeluarkan. Ahmad diam. Maka ketika iri itu enggak bisa dikendalikan, dalam kitab disebutkan fasalaballahu halahu wa dzikrahu. Maka dia ini yang sudah wali,
kewaliannya dicabut sama Allah, dan ketenaran namanya dipendam sama Allah. Tidak ada yang tahu. Yang dihasutin Ahmad ini, nama panjangnya adalah Imam Ahmad Al-Badawi. Jadilah orang alim, wali kutub, zuburannya sampai detik ini diziarahi. Saya pernah ziarah sama Habib Umar ke kuburannya si Imam Ahmad Al-Badawi, kayak ampel gitu, ramenya minta ampun. Orang tawasul, bukan cuman orang Mesir, sampai orang Keraksan tawasul. Bi Rasulillahi wal, ada Imam Ahmad Al-Badawi. Yaitu dulu yang dihasuti, dulu yang dihina, dulu yang dicaci maki. Akhirnya jadi wali, sampai sekarang ditawasuli orang. Wajhul Qamar sekarang mana? Yang alim, yang muridnya lebih banyak, yang mungkin lebih alim, hilang. Dan dalam riwayat itu disebutkan, di kitab itu disebutkan, sampai murid-muridnya yang fanatik ini bikinkan gubah, la'alan nas yazuru, dibikinkan gubah supaya orang ziarah. Tidak ada yang ziarah, fasoro ma'wal kilab ditontok. Jadi sarangnya anjing-anjing ditontok. Diusir anjing tadi itu, kuburannya dibersihkan supaya diziarahi. Nggak ada yang ziarah, anjing lagi datang. Jadi tempatnya anjing. Dan yang terakhir, marra majdzub. Ada satu orang majdzub, ketika lihat kubahnya tersebut, dan dia menganggap ini bukan orang yang pantas, kemudian wata rijluhu fil ardi, gedregan gini, kubahnya hancur sampai detik ini kuburannya hilang. Ada penyakitnya ulama ini hasad, iri. Lah yang parah lagi, ente ndak alim hasud, wah berat ini. Berat, wis berat. Ya. Ndak punya ilmu hasud, ya apa? Ini penyakitnya ulama. Itu Nabi mengatakan sittatun. Di kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali disebutkan hadis ini. Sittatun yadkhuluna an-nar bisittah. Al-imam au al-sultan bil jaur wal alim au ya al-alim bil hasad. Kemudian itu tulisan yang kedua. Yang ketiga, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi fahuwa waqarun sawa. Tongkatnya Nabi Musa itu tulisannya yang ketiga, orang kaya manapun yang kalau dia tidak dermawan, nggak manfaat buat orang lain hartanya, dia sama Korun 11-12. Korun na'udzubillah. Oleh Allah Subhanahu wa taala dia sama hartanya semua ditenggelamin. Orang kaya itu nggak apa-apa, tapi kalau berbagi. Jadi hadirin, saya lihat di kitab ada namanya Qaulul Hadits, Imam Syekh Ahmad Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani, itu beliau punya mencarakan hadis namanya Al-Qaulul Hadits, disebutkan di situ fadlul fakri, keutamaan miskin ada. Tapi fadlul ghina enggak ada. Keutamaan kaya itu enggak ada. Keutamaan miskin ada. Subhanallah. Ada hadis-hadis yang disebutkan Nabi keutamaan buat orang yang miskin, asal nanti akan disebutkan. Jadi orang kaya itu la khair fi malin la juda fihi. Kata Imam Sya'rani dalam Tanbihul Muqtarin disebutkan, tidak ada baiknya harta yang berlimpah kalau enggak dermawan. Orang itu hadirin kalau fulus, kaya terus dermawan, subhanallah. Ngeman. Ngarep orang jangan mati-mati, yang kayak gitu jangan mati-mati ya Allah. Jangan mati dulu, yang lain enggak apa-apa ya Allah, jangan ini ya Rabb. Iya. Kalau yang ini jangan, karena dermawan suka bagi kepada orang miskin, Masya Allah. Jadi orang kaya itu mulianya kalau dia dermawan, kalau enggak la khair fi. Enggak ada baiknya sama sekali. Maka itu kita kalau minta kaya sama Allah, itu jangan kemudian kita minta kaya itu hanya karena duniawinya saja, tapi bisa berbaginya. Makanya kata Nabi SAW ketika sahabat berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Allah, ganjaran tek dipek wong sugi-sugi. Ganjaran pahala ini habis diambil orang kaya ya Rob.
Lu kenapa kata ya Rasulullah? Kenapa? Hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama yasum walakinnahum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Subhanallah, irinya sahabat kepada orang kaya karena bisa sedekah. Lah kalau kita kan iri sama orang kaya bukan karena sedekah. Enak ya orang kaya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya banyak. Irinya karena itu. Irinya karena itu, bukan bisa sedekah, enggak, tapi kekayaannya enggak, hadirin. Makanya kalau kita minta sama Allah kaya, harus disertai dengan kaya karom, kaya loman. Kalau kaya bakhil, na'udzubillah. Di Tanbihul Mukhtarin itu disebutkan bahwa di surga itu ada pelangnya, tulisan. Tulis apa? Ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Saya haram. Jadi kalau di pom bensin kan ada tulisannya no smoking. Kalau surga tulisannya bukan no smoking, apa? Haram orang pelit masuk sini. Haram orang yang riak masuk sini. Bayangin. Ana haramun ala bakhil. Orang pelit jangan masuk surga. Apalagi sudah pelit, istrinya cantik, yang doakan mati pasti banyak itu. Ya. Makanya yang fulus-fulus cepat taubat. Ada ceritanya Walaiti, ini ceritanya Walaiti, ini tidak ada di kitab, tapi musalsal. Ya. Ada Walaiti di Surabaya, bakhil top. Kalau ngasih istrinya makan itu tempe, tahu, telur itu ceplok, paling top sudah. Pelit. Kalau makan ke warung itu cuma nasi, tempe, kecap. Alfen Homsamia salah salaf. Sudah 2.000, 3.000 cukup. Sama-sama kenyang. Suatu saat pas makan ketemu anak muda. Anak muda ini makannya Masya Allah empal, telur, dadar, semua lengkap, Abu Arba'in Alaf. Ini Walaiti tanya, lu ente kok Masya Allah kerja apa ente? Kok makannya enak gitu? Karena pengangguran. Hah? Pengangguran makan kayak gini ya, cuman kebetulan minggu yang lalu saya baru nikah dengan perempuan janda kaya raya. Jadi sekarang saya nikmat makan. Mikir Walaiti lu, kalau anak mati istri anak dizuat. Yang makan nanti adalah yang baru. Anak makan setengah mati, akhirnya dia bawa pulang semua yang di piring itu dibeli semua. Pulang dikasihkan makan sama istrinya. Bingung istrinya, Mbak, lu tumben, ada apa Mi kok tumben bisa gini? Sudah makan, mumpung kau belum jadi rondo, belum jadi janda, makan ini. Kalau enggak nanti dimakan sama rejal tadi itu ya. Makanya kalau kita pelit-pelit, akhirnya tuh kama ada, beji ada, ya. Yang zuat sama istrinya kita orang yang nikmati nanti. Kalau punya rasakan, nikmatkan. Ya, bangun masjid An-Nur ini dibangun, ditingkat. Ya, mumpung punya uang. Kalau enggak, na'udzubillah. Makanya orang yang dikasih harta harus dermawan. Terakhir, wa kullu faqirin la yasbir bi faqrihi fahuwa wa kalb sawa. Saya mau terjemahkan tidak enak, pasti banyak yang tersinggung. Setiap orang miskin yang tidak sabar atas kemiskinannya, maka dia dan kalb, apa kalb ini? Astaghfirullahaladzim. Habib dianjing-anjing sama orang itu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Ya. Dia dan anjing sama. Anjing ini, ya sana kemari cari. Jenggong sana, jenggong sini, tidak ada nilainya. Orang itu miskin itu hadirin bukan aib. Makanya kalau ada orang kayak gini, ada hadis mengatakan kayak gini, hubbul fuqara wal masakin min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara wal masakin min akhlaqil fara'inah. Akhlaknya Nabi cinta orang miskin, memuliakan orang miskin. Akhlaknya Fir'aun adalah membenci orang miskin. Makanya enggak boleh, bukan aib, miskin itu bukan aib. Miskin bukan aib, jangan malu kalau kita miskin.
Kalau ada orang ngomong kayak gini, kok niki melarat kakek ngomong, jawaban Fir'aun. Tidak ada yang merendahkan kemiskinan kecuali Fir'aun. Kalau Nabi milih, cuman Nabi itu juga miskin hadirin. Miskin, cuman miskinnya Nabi sama kita itu beda. Kalau Nabi itu miskinnya ikhtiari. Kalau kita orang ittirari. Miskin darurat. Kalau bisa kaya tidak ada yang kita mau miskin. Semuanya mau kaya. Tapi Nabi miskinnya pilihan. Mau kaya bisa Nabi, cuma tidak mau. Tapi memilih kemiskinan. Tapi bukan berarti kekayaan nggak boleh. Oh, sahabatnya yang kaya dibiarkan. Nabi kaya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kan bukan kayanya. Ambisi dunianya ini yang tidak boleh. Saya selalu ngomong di majelis. Dunia nggak masalah, cinta dunia bermasalah. Duduk depan ini nggak masalah. Seneng ambisi duduk depan bermasalah Anda. Dicium tangan nggak masalah. Seneng dicium tangan Anda bermasalah. Dunia nggak masalah. Ambisi cari dunia bermasalah. Karena hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Ambisi kata Nabi membuat kau buta, membuat kau tuli. Akhirnya makan haram, bohong, khianat, dilakukan semuanya demi harta. Itu yang masalah ambisi. Jabatan itu nggak masalah, ambisi yang masalah. Miskin, kembali kepada miskin. Orang miskin itu harus punya dua syarat miskin yang mulia. Yang pertama iffah. Orang miskin yang jaga kehormatan, nggak suka minta. Kalau nggak kepepet, nggak mau utang. Ini hobi utang. Sana dibayar, bengkok sini. Terus bohong sana, bohong sini. Naudzubillah. Ini seperti itu tidak ada keutamaannya. Orang miskin yang memiliki keutamaan adalah orang miskin yang iffah, yang menjaga harga diri. Kalau nggak betul-betul butuh, nggak mau. Minta tolong itu berat di lisannya. Afif, ini orang kayak gini nih diangkat kedudukannya oleh Allah. Yang kedua, yasbir. Orang miskin yang mulia itu yang sabar, nggak suka ngeluh sana sini. Allah itu paling nggak suka sama hambanya yang suka ngeluh. Dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, Allah memberi nasihat kepada Uzair. Katanya Allah kepada Nabi Uzair, ya Uzair, ya, la tashkuni ila khalqi. Jangan pernah ngeluhkan aku kepada hambaku. Kama anni la ashku, aku juga gak pernah ngeluh. Kalau malaikat bawa amalan-amalan buruknya ke saya gak pernah ngeluh, saya diam ke malaikat. Tapi hambaku aku kasih musibah, miskin aku kasih musibah, sakit, ngeluh terus. Jangan, saya gak pernah ngeluh atas perbuatan maksiatnya dia. Walaupun malaikat datang gitu loh, hambamu maksiat ini, hambamu maksiat, saya diem. Ini sekarang aku kasih ujian, ngeluh sana sini, yang sabar. Jangan suka ngeluh, ini sekarang Allah. Dikit-dikit dapat musibah, langsung nulis status. Nggak enak body. Kantong kering. Ada yang Masya Allah, darahnya naik di foto, buat status. Ya. Jangan ngeluh kepada hamba. Ngeluhlah kepada Allah dan makhluk yang bisa bantu, dokter, ustadz yang bisa doain, yang lain tidak perlu. Makanya jangan kalau kita dikasih sama Allah itu kemiskinan, ya, jangan pernah ngeresuloh kalau orang Jawa bilang, ngeluh. Jangan juga ngerendahkan harga diri kita. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh ya, para habaib minal alawiyin. Disebutkan faqiruhum hurrun wa dzul mali munfikun. Kata Imam Haddad Ba'alawi habaib ini, kalau miskin hur, miskinnya bebas. Karena sabar dan nggak pernah bersandar kepada orang, nggak pernah ngeluh dan nggak senantiasa menjaga kehormat. Kalau fulus wa dzul mal munfik, ngabisin duitnya. Nah, sepertinya seperti itu yang diajarkan oleh mereka para habaib kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu tongkatnya Nabi Musa. Masya Allah, tongkatnya aja namanya Zaidah itu isinya manfaat, faidah. Ilmu buat kita semuanya. Dari tongkat itu yang dilempar 10 Asyura, 10 Muharram atau hari Asyura tersebut hingga menyelamatkan beliau. Hari besok adalah hari yang mulia,
maka kita insya Allah besok puasa dan amal soleh apapun, ngaji Quran, sodako, ziarah orang sakit, ziarah ulama, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi yang penting dua, tausi'ul iyal wa puasa, itu yang sahih. Yang lainnya apapun amal soleh kita lakukan. Fa insya Allah Allah jadikan besok hari yang paling berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.